Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyimak videonya, dukung terus dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update keilmuan dari channel kami. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Anda memasuki jendela akhirat. Pendengar yang beriman di mana saja Anda berada. Setelah kita membahas tentang dua di antara tanda-tanda kiamat besar, yakni kemunculan Al-Masih dan terjadinya Al-Malhamah Al-Kubra, atau terjadinya peperangan di akhir zaman, serta penaklukan Konstantinopel, dan adalah merupakan bagian dari tanda kiamat besar pula, maka di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang keluarnya Dajjal. Pendengar, dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dikabarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Kiamat tidak tiba sehingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda." Lalu beliau menyebutkan asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 pembenaman di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke mahsyar mereka. Jadi benar, sebagaimana dikabarkan dalam hadis tadi, bahwa Dajjal adalah bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Dajjal secara bahasa berarti penipu ulung dan pembual besar. Sedangkan secara istilah, dia adalah seorang laki-laki pembual yang mengaku bahwa dirinya adalah Rob yang keluar di akhir zaman. Adapun sebab makhluk itu keluar adalah karena satu amarah. Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Tidakkah kau tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia keluar hanyalah karena satu amarah yang ia rasakan." Diriwayatkan pula oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan perkara Dajjal pada suatu hari. Beliau merendahkan dan kadang mengeraskan suaranya hingga kami menyangka dia ada di pojok kebun kurma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selain Dajjal, lebih aku takutkan menimpa kalian. Karena jika Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian, niscaya aku akan menjadi perlindung kalian. Jika dia keluar ketika aku telah tiada, maka setiap muslim akan menjadi pembela dirinya sendiri. Allah yang akan menjaminku membela setiap mukmin. Dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting. Matanya tidak ada cahaya. Aku mengira dia mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, bacalah awal surat Al-Kahfi. Dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak, berjalan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang beriman, Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Dan tidak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai oleh Dajjal.
kecuali Mekah dan Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi atau dikuasai Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut, kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan juga munafik dari Madinah." Hadis riwayat Muslim. Adapun di antara negeri yang tidak didatangi atau tidak dikuasai Dajjal adalah Baitul Maqdis dan Bukit Tursina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia akan tinggal selama 40 hari mendatangi semua tempat, kecuali tempat masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Bukit Tursina atau Palestina, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina." Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar, sehingga salah satu permohonan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah di dalam sholatnya adalah perlindungan darinya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah berdoa di dalam sholat, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Rasulullah juga bersabda, "Tidak ada makhluk dengan fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat melebihi Dajjal." Di samping itu pendengar, Rasulullah memperingatkan umatnya dari fitnahnya. Bahkan hal yang sama dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku memperingatkanmu dari Dajjal. Tidak seorang nabi pun, kecuali dia memperingatkan kaumnya darinya. Demikian pula Nuh, dia memperingatkan umatnya darinya." Hadis muttafaq alaih. Adapun pendengar yang budiman, ciri-ciri Dajjal seperti yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam 2 kitab tersahih setelah kitabullah, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Yaitu mata kanannya cacat, tertutup kulit tebal. Oleh karenanya, dia disebut dengan Al-Masih, yang berarti orang yang dihapus, yaitu matanya. Matanya seperti anggur terapung. Di antara keduanya tertulis kafir, yang bisa dibaca setiap mukmin atau orang yang membenci perbuatannya, baik orang tersebut bisa membaca atau tidak. Dajjal berambut sangat keriting, kulitnya merah, berbadan tinggi besar, mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan bin Amr al-Khuzai. Mandul, tidak beranak. Dia keluar dari sebuah jalan di antara Syam dan Irak. Hidup di bumi selama 40 hari berbuat kerusakan. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, dan 1 hari seperti seminggu, dan hari lain seperti hari-hari biasa. Kecepatannya seperti hujan diterpa angin kencang. Dia mendatangi suatu kaum, dia mengajak mereka, dan mereka beriman kepadanya dan menjawab ajakannya. Lalu dia menyuruh langit dan ia menurunkan hujan. Dia menyuruh bumi, maka ia menumbuhkan. Maka ternak-ternak mereka makmur, punuknya tinggi, susunya deras, dan perutnya kenyang. Sebaliknya, ketika Dajjal mengajak kaum yang lain, lalu mereka menolaknya, maka mereka ditimpa kesulitan hidup, harta mereka binasa, sehingga mereka tidak memiliki apapun. Dajjal pun berkata kepada tanah kosong, "Keluarkan harta yang ada di perutmu." Maka ia pun keluar mengikutinya, seperti lebah mengikuti ratunya. Dia mampu menghidupkan orang mati. Dia membelah seorang pemuda kuat menjadi 2 bagian. Kedua bagian tersebut dipisah sejauh lemparan anak panah.
Lalu Dajjal memanggulnya, dan ia pun datang dengan wajah berseri dan tertawa. Pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, Al-Saban, sebanyak 70.000. Tidak ada negeri di bumi ini kecuali Dajjal menginjak kaki padanya, kecuali Makkah dan Madinah. Karena di setiap lorong yang menuju kepada keduanya, terdapat malaikat yang berbaris dan bersenjata. Setiap kali Dajjal hendak memasukinya, dia dihadang oleh malaikat dengan senjatanya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu negeri kecuali ia disambangi Dajjal selain Mekkah dan Madinah. Tidak ada satu jalan dan jalan-jalan kedua kota tersebut kecuali padanya malaikat berbaris menjaganya." Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Pendengar yang beriman, meskipun kehadiran Dajjal di akhir zaman telah ditetapkan oleh Rasulullah, ciri-cirinya telah diperinci oleh beliau. Semua itu tercantum di dalam hadis-hadis beliau. Meskipun demikian, masih ada sebagian kalangan yang tidak mempercayainya. Katanya Dajjal hanyalah ilusi dan khayalan belaka. Apapun alasannya, hal itu berarti tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasul. Atau ada sebagian kalangan yang mempercayai, akan tetapi mereka membelokkan maksud dan makna Dajjal kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahir hadis-hadis yang ada. Katanya Dajjal adalah sebuah kekuatan angkara murka yang menindas kaum muslimin, seperti Amerika atau Israel saat ini. Ia bukan orang. Nah, apapun alasan pendapat ini, ia adalah salah karena dalam hadis-hadis secara jelas disebutkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengannya. Jadi ia sama dengan membelokkan leher dalil secara paksa ke arah yang tidak diinginkan oleh dalil itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua, yang mesti diambil oleh seorang muslim dalam menghadapi Dajjal adalah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala di setiap sholat sebelum salam. Hal ini dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Logika sederhana saja. Jika Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah darinya, menjauh dan menghindar dari Dajjal, hal ini karena Dajjal adalah fitnah terbesar dan cara mujarab menenangkannya adalah dengan cara jangan mendekatinya. Lalu bagaimana jika seorang muslim mendapatkannya? Maka hendaknya dia membaca beberapa ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa dari kalian mendapatkannya, maka hendaknya dia membaca pembukaan surat Al-Kahfi atasnya." Hadis riwayat Muslim dari An-Nawas bin Sam'an. Hendaknya seorang mukmin tetap memegang teguh akidahnya yang lurus dan imannya yang kokoh agar tidak tertipu oleh Dajjal. Dari Huzaifah berkata, Rasulullah bersabda, "Apabila Dajjal muncul, dia mempunyai air dan api. Adapun yang dilihat oleh orang-orang bahwa ia adalah api, maka ia justru air yang dingin. Adapun yang dilihat oleh orang-orang bahwa itu adalah air yang dingin, maka ia justru api yang membakar. Barang siapa dari kalian mendapatkan itu, maka hendaknya dia masuk ke dalam apa yang dilihatnya api, karena ia adalah air yang dingin." Dan pendengar yang beriman, kelak Dajjal akan mati di tangan Al-Masih, Isa putra Maryam. Hal itu dikabarkan dalam hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, "Lalu Allah mengutus Isa putra Maryam. Dia mirip Urwah bin Mas'ud. Isa memburu Dajjal dan membinasakannya." Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar yang beriman, demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini mengenai keluarnya Dajjal. Nantikan edisi Fitnah Dajjal berikutnya dalam Jendela Akhirat. Wallahu a'lam.